Tuh aku nih nampak pindah. Kenapa? Pindah ini nampak nah. Ayam. Satuan saja pegang. Cuma Mister agak itu Mister, pakai apa nulis? Allah Rizka, aku lupa namanya Allah Rizka. Alright guys, stop please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you doing today? Wonderful. Thank you for asking me. Dan meskipun bekat dikit nggak ngaruh ya. Bekat dikit nggak ngaruh ya kan? Apa? Ini ada yang Okay, so previously we have learned about showing contrast. Kita sudah belajar mengenai showing contrast ya sebelumnya. Ya. Apa itu showing contrast? Masih ingat nggak? Contrast itu apa? Perbedaan. Perbedaan ya. Kalimatnya mengandung unsur perbedaan atau kontras. Jadi di dalam kalimat itu ada dua ide yang berbeda. So today we are going to learn about the next topic. It is still about the showing contrast, but it is the continuation. Kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu showing contrast. So materi kita hari ini yaitu tentang juncture. Sudah pernah dengar kata itu? Juncture. Apa tanya? Jump foot. Oh, jump foot ya. Bisa dilihat dari belakang? Bisa. So today we are going to learn about juncture. Apa bacanya? Bukan juncture. Word juncture. Kalau dari segi meaning, juncture itu artinya yaitu persimpangan atau pembeda. Jadi dalam kata itu kita bisa menggunakan yang namanya juncture, gunanya itu sebagai pembeda. Tapi ada juga orang yang mengartikannya sebagai persimpangan. Namun dalam bahasa Inggris ini kita akan mengartikannya sebagai pembeda. Word juncture, kata pembeda. Itu kalian sudah pernah mendengar kata ini nggak sebelumnya? Phonological features. Belum ya? Belum pernah dengar ya? Belum familiar dengan katanya. Oke, so jadi dalam phonological features ini ada yang namanya word juncture. Ada fitur yang namanya juncture. Nah, apa gunanya? Nah, di sini ada kata signaling, yaitu menandakan division between words. Menandakan pembagian di antara kata-kata gitu. Jadi lebih dari satu kata. Nah, untuk pronunciation-nya, penyebutannya slowing down. Slowing down. Lambat. Slowing down at the end of the first word. Jadi di kata pertama kita slowing down, melambat. And quickening at the beginning of the next word. Dan cepat di kata setelahnya. Jadi ada dua kata. Di kata pertama kita agak melambat. Di kata kedua kita agak cepat pembacanya. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya biar lebih paham contoh katanya. Katanya mirip, tapi maknanya udah beda. Jadi juncture itu gunanya to avoid
eye contact with each other. Ketika bicara ya, agar menghindari kesalahpahaman. Katanya mirip, bahkan sama bunyinya gitu. Coba kalian baca yang pertama dulu. Yang ini bacanya kata? Kalau yang ini? Kalau kita ikutin kata yang juncture tadi, melambat dikit, ada percepat di kata kedua. Kalau yang ini greenhouse. Kalau yang ini greenhouse. Ada jeda, ya, agak melambat kan. Itu untuk menggunakan sebagai perbedaan ya. Kalau dari segi arti kalian tahu? Dari segi artinya maknanya. Greenhouse-nya apa? Greenhouse itu yang gambar ini. Ya, greenhouse ini apa? Rumah kaca. Rumah kaca ada gambar? Rumah Plastik. gawat. Rumah seng. Jadi itu rumah kaca ya. Kalau greenhouse yang satunya? Rumah yang hijau ya. Jadi itu bedanya. Jadi ketika kita mengucapkan greenhouse itu kadang orang bisa mengartikan rumah kaca ataupun rumah yang hijau. Jadi agar menghindari point dan misunderstanding tadi, kita menggunakan juncture ya. Itu beda ya, melambat di awal dan cepat di kata kedua. Kalau yang di bawah bisa nggak? Kalau yang di sini beda lagi. Kalau yang sini kita membedakannya dari perkataan. Yang pertama ice baru cream. Kalau yang sini ice baru cream. Ice cream. Artinya apa? Es krim dan ice cream apa? Ice cream. Saya teriak. Nah itu untuk membedakannya ya. Karena sangat mirip gitu. Jadi kalau orang biasanya ngomongnya cepat, pasti tidak ngerti kan? Saya teriak. Tapi kita bisa membedakannya kecuali dalam konteks kalimat. Kalau kata-kata seperti ini ada dalam konteks kalimat, misalkan kayak I want to buy ice cream, gak mungkin dia membeli teriak gitu. Kalau ada konteksnya lebih mudah dipahami. Kalau orangnya cuma bilang kayak ice cream sama ice cream, itu susah bedanya. Jadi harus ada yang juncture itu ya, kita terapkan. Kalau yang di bawahnya, nah itu lebih mirip lagi itu. Icingnya apa ini? Icing itu apa? Icing ya bacanya. Yang satu icing, yang satu lagi icing ya. Ada jeda dikit. Kalau artinya tahu nggak? Saya nyanyi ya. Saya bernyanyi. Kalau yang icing ini lapisan gula, tapi bisa juga dari es atau membeku karena ini merupakan ice bentuk pinknya. Tapi kalau maunya itu lapisan gula. Bisa juga membeku, misalkan dari kata es icing, dia membeku. Nah, lalu yang di bawahnya coba lihat. Nah, itu beda lagi kan? Turn out. Yang satu lagi turn out. Yang kalau ini enggak kita pakai jeda ya, maksudnya bacanya langsung aja gitu. Turn out. Kalau yang satunya lagi out. Jadi itu ya bedanya, kita agak melambat di antara katanya. Nah gimana kalau katanya kayak gini? Kita pasti a great egg. Di mana kira-kira ada pembeda data? Great dan great itu beda. Di mana yang awalnya beda? Di egg ya, egg sama egg. Yang satu great egg, yang satu lagi great egg, ya pakai T gitu. Nah itu ya membedakannya. Yang satu kerasakti, yang satu lagi apa? T apa? Apa ini? M ini apa? Kera ya, kerasakti bukan monyet ya. Kalau monyet apa beda sama kera? Beda enggak. Kalau yang paling umum tuh kera tuh nggak punya buntutnya. Kalau monyet ada buntutnya.
Jadi itu bedanya itu terasa. Itu kan? Rasa apa dulu biasanya yang ada yang yang cukup sulit. Itu yang tip. Ada juga kata yang kayak gini. Misalkan kalau artinya apa ya? Pacar. Ya emang dari awalnya dulu awalnya teman dulu. Itu juga ya, daripada jarak sekarang tidak ada jarak gitu. Tidak ada jarak gitu lah. Jadi ini yang membedakan boyfriend. He is my boyfriend. Kalau ada jendela, kita masih jaga teman ya. Masih jaga teman. Kalau udah ada jendela masih udah. Sama halnya dengan girlfriend ya. Nah sebenarnya coba lihat yang kata satu. Just friend. Ada juga yang kayak gini. Pasti kalian mungkin ada yang belum tahu. Sometimes. Ada juga kata yang sama, bedanya cuma spasi sama S. Cuma ada spasi sama S yang beda. Tapi artinya beda total ya. Apa artinya? Kalau yang sometimes ini apa? Kadang-kadang atau terkadang ya. Itu yang sometimes, pakai S. Pakai S belakangnya. Kalau yang pakai spasi apa artinya? Beberapa waktu ya. Kalau some itu kan beberapa ya. Ada kita tentang ini waktu. Kalau untuk contoh mungkin misalkan penggunaannya ya, I need some time to do my task. I need some time. Saya butuh beberapa waktu mungkin untuk mengerjain PR tugas. Kalau yang ini apa? Some time. Enggak ya, bukan beberapa bulan tapi ada yang tahu? Waktu berapa? Jadi kalau yang sometime ini artinya kapan-kapan atau suatu saat sebenarnya. Suatu saat atau kapan-kapan. Ya jadi yang awalnya kapan-kapan jadinya wacana. I'll go there sometime. So. Saya akan pergi ke sana kapan-kapan. Saya akan pergi ke sana suatu saat. I'll go there sometime with you. Kadang-kadang. Tapi akhirnya jadi wacana. Yang kapan-kapan itu tidak jadi kan? Jadi kalau ya itu ya jadi wacana kan. Nah jadi itu untuk penggunaan yang tadi ya. Penggunaannya itu untuk menghindari salah pemahaman ketika berbicara. When you talk to people, you have to apply the jargon in order to avoid the misunderstanding when you have a conversation. Jika kapan? Nah selanjutnya kita coba bahas bedanya antara si if sama unless nanti. Kalau unless apa nih? Unless apa nih? Unless nih. Unless apa? Kecuali jika ya. Kecuali jika. Nah, kecuali jika ini juga bisa jika ada bahasa Inggrisnya sendiri. Kalau jika bahasa Inggrisnya? Kalau kecuali? Except ya. Except. Nah, kecuali jika. Nah, ini akan kita bandingkan dengan penggunaan if. Jadi, kita tidak bisa menggunakan except if sebagai konjungsi. Kita bisa menggunakan unless instead of that sebagai ganti. Sebagai ganti unless. Sebagai ganti dari jika kita ingin menggunakannya sebagai konjungsi. Nah, sekarang kita bandingkan dulu si if ini
dengan si unless. Kalau if, coba lihat yang poin pertama. Kalau yang if, conditional sentence with if expresses menunjukkan an action or situation, aksi atau situasi. Coba lihat di sini. That will happen after the other one happen first. Jadi ada aksi pertama, ada aksi kedua. Jadi katanya apa? Akan terjadi jika the other one happen first. Jika aksi pertama terjadi, maka aksi kedua baru dapat terjadi. Kalau aksi pertama tidak terjadi, maka aksi kedua tidak dapat dan tidak akan terjadi. Nah, ini untuk gambarannya biar lebih jelas. Jadi ada yang namanya first action, ada second action. Kalau yang first action disebut apa? If. Kalau yang second? Result. Jadi kalau mau yang second class ini terjadi, yang first action harus terjadi terlebih dahulu, barulah dapat yang second action ini terjadi ya. Itu yang if. Ini cuma penjelasan yang di bawah ya. Nah, untuk contohnya coba kita lihat si Edi ini. Ada nama Pak Edi juga? Ada ganti. If he bring his camera, Eddie will take a picture of me. Siapa Eddie itu? Eddie itu siapa sih? Eddie ya. Jika si Eddie itu bawa kamera, Eddie will take picture of me. Si Eddie akan memfoto saya. Nah, gimana kalau first action-nya tidak terjadi? Kalau tak bawa kameranya, dia tidak akan bisa foto saya. Ini saya yang foto ya. Oh yang di color? Oke. Jadi itu ya, kalau mau terjadi yang second harus first-nya dulu yang terjadi. Sama halnya dengan yang kedua. If I ask if a paper, papernya apa? If I ask if a paper sama dengan help. Paper itu bantuan. Jika saya ask meminta bantuannya, akankah dia bantu saya? Jadi di sini dia mau bertanya dulu. Jadi di sini pun dia masih ragu ya. Kalau minta pun dia masih ragu. Akankah dia membantu saya? Itu kalau diminta. Kalau nggak minta, nggak akan dibantu ya. Jelas nggak akan dibantu. Kecuali orangnya mungkin peka ya. Kalau love language-nya act of service, kalau mereka bayar lain. Jadi kalau yang minta mungkin dia bantu. Ada yang juga yang love language-nya act of service. Semua ya. Semua. Coba kita lihat yang ketiga. If you don't ring, jika kamu tidak, if you don't ring, jika kamu tidak membunyikan belnya, the driver will not stop the bus. Pengemudinya tidak akan memberhentikan bus. Itu kalau kita tidak bunyikan bel. Kalau dibunyikan, Nanti busnya berhenti. busnya akan berhenti. Itu untuk yang if ya. Kalau yang if apa tadi? First action harus terjadi dulu, baru second action akan terjadi. Itu untuk yang if. Gimana kalau kita gunakan gambar berikut ini? Kira-kira apa yang akan? Kira-kira what will happen? Ini pawangnya lagi bersihkan mulut buaya. Ada buaya di bawah. Banyak di sana. Yang jantan yang betina mungkin ada. Weh, betina. Dan cewek baik-baik sih semua. Siku mayoritas ya minoritas kalah di mayoritas. Coba lihat di sini. What will happen kira-kira? Kira-kira ya apa yang akan terjadi dari gambar ini? Enggak usah dikit bayarnya baik. Dulu kok ya baik. Saya bisa menjaminnya dari gigi dari sana. Dia itu gigi buaya, maka enggak bakal dikit.
kira-kira apa sih? Coba kita bangun kalimatnya. Coba kita bangun kalimatnya. Dia jika dia tidak Dia ya, if he dia tidak membersihkan gigi. is hand, di mana dia letakkan? In apa? Crocodile atau alligator? Jika dia meletakkan tangannya di perut buaya, buaya akan buaya akan salting. Jadi the crocodile will apa? Kalau ini apa artinya? Bite ya. The crocodile will apa ini will? His head. Salah ya terjadi golana. Coba cari dulu. Ini kali apa sih sebenarnya? Ini untuk 17 plus lah. Ini yang bilang itu nggak ngaruh ya? Jadi itu yang akan terjadi kalau main-main dengan buaya. Jangan main di buaya saja. Itu ada buaya di rumah Kak. Jangan buaya di rumah. Hanya dilakukan oleh ini karena boleh yang orang awam kayak orang. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan yang unless. Kalau unless tadi except if ya, kecuali jika. Kalau unless itu expresses an action or situation that will happen if the other one does not. Jika aksi yang satunya tidak terjadi, maka aksi setelahnya akan terjadi. Jadi ada dua aksi juga. Aksi pertamanya tidak terjadi, maka aksi kedua baru dapat terjadi. Ini contoh gambarnya. Jadi kita bikin unless di sini, baru masuk klausanya. Unless gitu. Baru masuk klausa itu untuk yang first action. Kalau first action tidak terjadi, baru second action dapat terjadi ya. Kalau yang if tadi apa? Harus yang first action terjadi dulu, baru yang second dapat terjadi ya. Nah itu beda. Kalau yang terjadi, yang secondnya tidak terjadi. Nah kalau yang ini firstnya tidak terjadi, baru yang ini dapat terjadi. Kalau yang ini terjadi, yang second yang tidak dapat terjadi. Nah kita bandingkan dengan teks contoh si Edi tadi. Tadi kita menggunakan if, sekarang kita gunakan unless. Unless he brings his camera, Eddie cannot take a picture of me ya. Jadi kecuali jika dia membawa kameranya, si Eddie tidak bisa mengambil foto saya. lampu ya. Ya kan, udah lah lampu dulu. Kalau bisa ada lampu isi ya. Ini apa? Ini ya. Kita ibu tuh gak mau besar kan? Gue mau tambah lagi ya. Gue mau tambah lagi ya. Hah? Kamu dah? Kenapa lo? Kawasin gue banget. Thank you so much. Bukan daripada terlalu dia datang. Iya, Bu,
Oke, kita bandingkan dengan contoh yang tadi. Kalau orang Indonesia biasanya jarang mulai kalimat dengan kecuali jika. Ya. Mari kita mulai bacanya dari sini. Eddie can a picture of me unless the plate is camera. Jadi kalau kita bahasa Inggris kita menulisnya dari unless dulu yang seringnya ya. Kalau kita bahasa Indonesia kita artikan dari sini. Biar masuk akal bagi kita. Ya. Eddie tidak bisa memfoto saya kecuali jika dia bawa kamera. Nah kalau di situ baru mudah dimengerti bagi orang Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita nulisnya seringnya di awal kalimat dulu. Jadi Eddie tidak bisa memfoto saya kecuali jika dia membawa kameranya. Sama halnya dengan yang di bawah. Unless I ask him a favor, he will not help me. Unless, kecuali jika saya minta bantuannya, dia tidak akan membantu saya. Dia tidak akan membantu saya, kecuali jika saya minta bantuannya. Yang lebih mudah dipahami kita baca yang dari second section. Kalau yang ketiga, unless during the driver will not stop the bus. Pengemudi tidak akan menghentikan bus kecuali jika tidak itu untuk contohnya. Bedanya unless sama if ya. Tadi kalau unless first actionnya tidak terjadi ya, baru yang second dapat terjadi. Coba kita lihat di sini. Apakah ini terjadi? He brings his camera. Kalau dia bawa gimana? Kalau dia bawa gimana? Dia bisa foto ya. Ini malah dia ini katanya tidak bisa ya. Kalau ini dibawa dia jadi bisa gitu. Unless I ask him a favor. Jika saya minta bantuannya, he will help me jadinya ya, bukan not. Dia malah akan bantu saya. Akan terjadi jadi. Kalau yang di bawah, unless you ring the bell. Jadi jika kamu bunyikan belnya. Kalau ini terjadi, jika kita bunyikan belnya, busnya malah berhenti ya. Ini kan tidak terjadi ya. Baru busnya tidak berhenti. Coba kita gunakan gambar ini sebagai contoh ya. Aduh, gambar yang aneh, gambar yang biasanya. Orangnya berpahala ya, membuat kita pasrahkan semuanya gitu. Wah, ada kopi ya, indahnya pemandangan. Kira-kira apa yang terjadi? Orangnya tersialir. Kagak rinci atau jerapah? Masih ayam minumnya. Ini ayam bro. Ayam tuh orangnya. Jadi orangnya melayang gitu ya. Kira-kira saya yang bawa Kopi. Iya, itu. Kenapa kira-kira dia jatuh? Kita gunakan unless. Dia tidak akan jatuh. Kenapa? Kalau licin pun bisa orang nggak jatuh ya. Kira-kira kenapa dia? Oh, karena lagi estetik gitu ya. Oke, karena bikin konten gitu. Karena dia jalannya nggak hati-hati menuruti tangga. Karena nggak hati-hati mana-mana lagi estetik, makanya jatuh. Unless dia berjalan menuruti tangga. Unless he walks. Berhati-hati ya Pak. Down the stair ya, nggak usah begitu. Berhati-hati ya Pak. Be careful. Itu hati-hati. Kalau berhati-hati. Carefully ya kata keterangan. Unless he walks carefully. Kecuali jika dia berjalan dengan hati-hati, dia akan
Kenapa tidak akan? Dia akan selamat, dia akan jatuh. Dia akan. Kalau kita baca dari sini biar mudah dipahami. Baca dari second action biar mudah dipahami. Dia akan jatuh kecuali jika dia jalan hati-hati. Kadang ini agak susah dipahami ketika kita membacanya dari atas. Karena orang Indonesia jarang bikin kalimat itu dari kecuali jika. Dia akan jatuh kecuali jika dia jalannya hati-hati. Itu untuk contohnya. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Apakah jatuh? Terus mana itu? Kopinya masih ada. Kamu gantung orang ya? Orangnya akan jatuh ya. Ini bukan akan jatuh lagi ya, tapi sudah salah jatuh ya. Jadi katanya di sini kalau Agnes itu yang pertamanya tidak terjadi, maka yang kedua baru terjadi. Jadi kalau dia hati-hati dia, maka jatuhnya kalau dia akan jatuh kalau dia hati-hati. Karena ini tidak terjadi, maka yang second action terjadi. Karena dia tidak hati-hati, makanya dia akan jatuh. Oke, sekarang coba kalian bikin dulu. Kita bahas dulu yang ini. Kita bahas dulu yang ini dikit lagi. Perbedaan si jangkir tadi. Karena kita coba keluarkan dulu buku ya. Kita bikin kalimat yang menunjukkan perbedaan kata. Pak kasih dulu contoh kalimatnya. Mungkin dari kalian ada yang mau memberikan contoh kalimat? Greenhouse dulu ya, rumah kaca. Kalimatnya bebas saja. Mungkin kayak there are some effects of greenhouse. Ada beberapa efek dari rumah kaca gitu. Nah itu udah bisa ya. Nah, kita menggunakan kalimat itu gunanya untuk biar lebih jelas kata yang kita ucapkan. Biar ada konteks kalimatnya. Contoh untuk greenhouse apa misalkan? There are some effects of greenhouse. Kalau yang rumah hijau, kalau yang rumah hijau apa gimana? Contoh kalimatnya. Rumah itu hijau. Greenhouse. Sama kan? Katanya harus greenhouse. Ya, bukan bisa ya. It is greenhouse mungkin. Apa misalnya ada tahu? Ya yang simpel aja dulu. It is greenhouse. Nah gunanya kita masukkan ke dalam kalimat itu biar ada konteks, biar lebih mudah membedakannya. Kalau nggak ada konteks susah untuk membedakannya. Nah, kalau nggak ada konteks kita gunakan yang jangkir tadi untuk membedakan bunyinya. Coba sekarang kalian bikin kalimat, 2 kalimat, masing-masing satu. Yang greenhouse satu, yang greenhouse satu juga, yang ini satu, yang ini juga satu. Coba bikin kalimatnya dulu. Kira-kira gimana kalian bikin kalimat yang membedakannya? Kalau ice cream udah, I like ice cream. Udah ya. I like. Kalau ice cream, ice cream. Oh, ini tadi yang kita lihat coba Kak. Itu teriak jika melihat doi. Enggak sih. Enggak ya. Ya, itu berteriak ketika banyak masalah. Coba bikin satu kalimat masing-masing ya. Greenhouse kalimat ini juga. Udah kan? Cuma bikin kalimat yang kayak gitu. Ya, bikin dulu. Mudah kan kalimatnya? Yang greenhouse satu, yang greenhouse
Sayang Mister. Itu kalau dipisahin depannya bagi saya. Handphone. Handphone itu sama aja. Jika sebelum yang berbeda tuh kata ya, bahkan ada kata satu kata yang sama tapi beda arti. Kayak dragonfly, butterfly, bukan tiga doang. Kalau Kamu kan bagi sekolah. Dilantak terus tuh. Dilantak itu garis. Jika bila nih pas ada 9 ini. Tapi perbedaan itu sama. Progress banget. Itu aja musuhnya merek. Itu kan grup ya. Kalau yang udah besok Bang, kamu tadi. Masih dah Mister. Ya Allah, Mister. Kawan gue tadi bertanya. Indra,
So tadi kita udah belajar mengenai juncture, if, and also unless ya. Kalau juncture tadi gunanya apa maksudnya? Untuk menghindari, berbeda ya, fungsinya untuk menghindari adanya kesalahpahaman ketika bicara. Kalau yang itu first action terjadi maka yang second action terjadi. Kalau yang tidak terjadi, yang second tidak dilakukan terjadi. Kalau yang unless yang first tidak terjadi, yang second terjadi. Kalau yang first terjadi, maka tidak akan terjadi. Yang second yang akan terjadi itu yang unless ya. So, oke, materi kita sudah sampai sini dulu. Karena waktu juga sudah habis, kita tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah. Silakan beristirahat. Nah, sekarang udah ya. Silakan beristirahat.